Pada slide ini, kita membahas mengapa analisis asosiasi penting untuk mahasiswa S2. Pertama, metode ini sangat aplikatif pada transaksi digital, terutama karena ekosistem fintech, e-commerce, dan blockchain di Indonesia berkembang sangat cepat. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan data nyata. Kedua, analisis asosiasi berguna untuk memahami perilaku konsumen digital secara lebih mendalam, misalnya pola pembelian, metode pembayaran, atau kebiasaan penggunaan aplikasi. Ketiga, asosiasi juga relevan untuk anti-fraud, karena pola transaksi yang tidak biasa dapat menjadi indikator awal adanya aktivitas mencurigakan. Terakhir, analisis asosiasi sangat cocok untuk penelitian terapan atau applied analytics, khususnya di bidang artificial intelligence, blockchain, dan data science. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa dapat mengembangkan solusi berbasis data yang lebih strategis. Pada slide ini, kita melihat besarnya potensi data asosiasi dari penggunaan QRIS di Indonesia. Pada semester akhir tahun 2025, jumlah pengguna QRIS mencapai 57 juta. Selain itu, terdapat 39,3 juta merchant yang menerima QRIS, dan sebagian besar diantaranya merupakan UMKM. Dari sisi nilai transaksi, QRIS mencatat transaksi sebesar 579 triliun pada periode yang sama. Volume transaksinya juga sangat besar, yaitu mencapai 6,5 miliar transaksi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa QRIS bukan hanya alat pembayaran digital, tapi juga sumber data perilaku transaksi yang sangat kaya. Setiap transaksi dapat memberikan informasi tentang kebiasaan konsumen, jenis merchant, waktu pembayaran, lokasi, hingga pola pembelian. Dengan analisis asosiasi, data QRIS dapat digunakan untuk menemukan pola transaksi yang bermanfaat bagi UMKM, fintech, perbankan, dan pengambil kebijakan. Pada slide ini, kita membahas kapan analisis asosiasi sebaiknya digunakan. Pertama, analisis asosiasi cocok ketika data berbentuk transaksi atau kejadian diskrit yang dapat diidentifikasi per unit. Contohnya adalah data pembelian pelanggan, transaksi pembayaran, aktivitas aplikasi, atau data penggunaan layanan digital. Kedua, metode ini digunakan ketika peneliti ingin menemukan pola co-occurrence, yaitu item atau kejadian yang sering muncul secara bersamaan, bukan untuk membuat prediksi numerik. Ketiga, analisis asosiasi tepat digunakan ketika fokus penelitian adalah pola kombinasi, bukan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Jadi, kita tidak mencari apakah A menyebabkan B, tetapi apakah A dan B sering muncul bersama. Keempat, metode ini membutuhkan data mikro yang cukup rinci, sehingga support, confidence, dan lift dapat dihitung dengan baik. Pada slide ini, kita melihat bahwa analisis asosiasi tidak hanya digunakan dalam satu bidang, tetapi dapat diterapkan lintas sektor. Dalam e-commerce, analisis asosiasi membantu menemukan produk apa saja yang sering dibeli bersama dalam satu keranjang belanja. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat paket promosi atau rekomendasi produk. Dalam fintech, analisis asosiasi dapat digunakan untuk melihat metode pembayaran apa yang sering muncul pada kategori merchant tertentu, misalnya QRIS, transfer bank, atau dompet digital. Pada sektor blockchain, metode ini dapat membantu mengidentifikasi alamat dompet yang sering muncul dalam pola transaksi yang sama. Sementara itu, di bidang kesehatan, analisis asosiasi dapat digunakan untuk menemukan gejala yang sering muncul bersamaan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan klinis. Jadi, asosiasi sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan analitik. Pada slide ini, kita membahas tahapan kerja dalam analisis asosiasi. Tahap pertama adalah merumuskan masalah, yaitu menentukan pertanyaan utama yang ingin dijawab. Misalnya, produk apa yang sering dibeli bersama, atau pola transaksi apa yang menunjukkan perilaku tertentu. Tahap kedua adalah menentukan unit transaksi. Unit ini bisa berupa satu struk belanja, satu sesi aplikasi, satu transaksi QRIS, atau satu aktivitas pengguna. Tahap ketiga adalah menyiapkan data, termasuk membersihkan data, memilih variabel yang relevan, dan memastikan data siap dianalisis. Setelah itu, dilakukan transformasi data agar formatnya sesuai, misalnya mengubah data transaksi menjadi bentuk item set. Tahap berikutnya adalah menentukan ambang, seperti minimum support dan minimum confidence. Setiap tahap saling bergantung, sehingga kualitas hasil akhir sangat ditentukan oleh kualitas proses awal. Pada slide ini, kita membahas dua tahap awal yang sangat penting dalam analisis asosiasi, yaitu merumuskan masalah dan menentukan unit transaksi. Pada tahap pertama, peneliti harus menetapkan pertanyaan analisis secara jelas. Misalnya, produk apa yang sering dibeli bersama, kanal penjualan apa yang paling sering berasosiasi dengan metode pembayaran tertentu, atau pola transaksi digital apa yang sering muncul pada merchant UMKM. Pertanyaan yang jelas akan membantu menentukan arah analisis. Tahap kedua adalah menentukan unit transaksi. Unit ini bisa
berupa satu invoice, satu order e-commerce, satu sesi pembelian, satu transaksi QRIS, atau satu blok perilaku pengguna aplikasi. Penentuan unit transaksi sangat penting karena akan memengaruhi makna asosiasi. Jika unit terlalu luas atau terlalu sempit, hasil pola yang ditemukan bisa menjadi kurang akurat atau bahkan menyesatkan. Pada slide ini, kita masuk ke tahap ketiga dan keempat dalam analisis asosiasi, yaitu menyiapkan data dan melakukan transformasi data. Pada tahap ketiga, data perlu disusun dengan rapi agar dapat dianalisis. Biasanya, data berisi ID transaksi, daftar item, waktu transaksi, kanal penjualan, metode pembayaran, serta wilayah atau kategori pelanggan. Informasi ini penting karena akan menjadi dasar dalam menemukan pola asosiasi. Setelah data siap, tahap berikutnya adalah transformasi ke format biner. Dalam format ini, angka 1 berarti item ada dalam transaksi, sedangkan angka 0 berarti item tidak ada dalam transaksi. Format biner membuat algoritma seperti a priori dan FP Growth lebih mudah membaca kombinasi item. Jadi, kualitas persiapan dan transformasi data sangat menentukan keakuratan pola yang akan ditemukan. Pada slide ini, kita membahas tahap kelima dan keenam dalam analisis asosiasi, yaitu menentukan ambang dan menjalankan algoritma. Pada tahap kelima, peneliti perlu menetapkan nilai minimum support, minimum confidence, dan minimum lift. Minimum support digunakan sebagai batas minimal seberapa sering item set harus muncul agar dianggap penting. Minimum confidence digunakan untuk menentukan apakah aturan asosiasi cukup kuat untuk dipertahankan. Sementara itu, minimum lift digunakan untuk memastikan bahwa hubungan antar item benar-benar lebih kuat daripada kebetulan. Setelah ambang ditentukan, tahap berikutnya adalah menjalankan algoritma. Untuk dataset kecil atau menengah, algoritma a priori bisa digunakan karena mudah dipahami. Namun, untuk data besar, FP Growth lebih efisien karena lebih hemat waktu dan memori. Tahap ini menentukan aturan asosiasi mana yang akan muncul sebagai hasil analisis. Pada slide ini, kita membahas tahap ke-7 dan ke-8 dalam analisis asosiasi, yaitu evaluasi aturan serta interpretasi hasil. Pada tahap evaluasi, aturan asosiasi yang ditemukan tidak langsung digunakan begitu saja. Aturan tersebut perlu dipilih berdasarkan beberapa kriteria, seperti nilai support yang cukup, confidence yang masuk akal, lift yang kuat atau lebih dari satu, serta relevansi secara bisnis. Artinya, aturan yang bagus bukan hanya kuat secara statistik, tetapi juga bermakna untuk pengambilan keputusan. Setelah itu, tahap berikutnya adalah interpretasi dan aksi. Hasil analisis perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, misalnya rekomendasi bundling produk, strategi promosi, perbaikan UI atau UX, strategi channel penjualan, deteksi fraud, hingga segmentasi operasional. Dengan demikian, analisis asosiasi tidak berhenti pada angka, tetapi menghasilkan manfaat praktis. Pada slide ini kita mulai masuk ke contoh kasus real di Indonesia, yaitu ekosistem e-commerce. Salah satu sumber resmi yang sangat relevan untuk mempelajari analisis asosiasi adalah publikasi Statistik E-commerce 2023 dari BPS. Publikasi ini memuat berbagai informasi penting, seperti media penjualan, metode pembayaran, metode pengiriman, nilai transaksi, hingga jenis pelanggan. Data seperti ini sangat cocok digunakan untuk memahami pola asosiasi dalam aktivitas bisnis digital. Misalnya, kita dapat menganalisis apakah media penjualan tertentu sering berkaitan dengan metode pembayaran tertentu, atau apakah jenis pelanggan tertentu cenderung menggunakan metode pengiriman tertentu. Dengan menggunakan data resmi, mahasiswa tidak hanya belajar konsep secara teoritis, tetapi juga dapat melihat bagaimana analisis asosiasi diterapkan pada kondisi nyata di Indonesia.